Mas Yaki. Kak, izin untuk pimpin berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa supaya perkuliahan ini diberikan kelancaran dan semoga kita, keluarga dan kerabat diberikan kesehatan. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, teman-teman sekalian, hari ini kita melanjutkan materi yang sebelum-sebelumnya. Tetapi mungkin sebelum kita lanjutkan, kemarin saya WA ke Mas Fran ya, ada tugas dari Dosko. Mungkin Mas Fran bisa jelasin, Mas. Saya juga belum baca detail tuh tugasnya, saya langsung forward aja tuh ke Mas Fran. Baik, Pak. Latihan jadi asisten dosen kamu. Amin, Pak. Amin. Kalau untuk tugasnya sendiri, detailsnya saya juga belum buka ya Pak di LMS. Tapi kalau dari, ini tugasnya dari Dosko ya Pak ya, dari beliau. Ya, dari Dosko. Kalau dari teman-teman yang diajar oleh beliau itu, katanya kan yang tugas kelompok ini dia membahas dan mengerjakan tugas-tugas UAS yang terdahulu ya Pak ya. Nanti kalau di kelas mereka itu mereka akan bahas mulai di pertemuan selanjutnya itu berarti kalau kemarin berarti pertemuan ini kalau mereka Pak. Dari pertemuan ini mereka mulai bahas setiap pertemuannya satu paket soal gitu Pak. Oke. Itu kalau di kelas beliau. Tapi kalau secara general masing-masing dosen mungkin ada treatmentnya sendiri sih Pak. Oke, gini aja. Berarti kita adjust saja ya. Ada berapa tahun itu? 2016, 17, 18, 19, 20 Mas ya? Iya, ada 5 Pak. Ada 5 tahun ya. Yaudah Mas Frans bagi 5. Kita masih ada berapa pertemuan itu? Sekarang itu pertemuan berapa? 4. Anggap 4 pertemuan lah ya. Anggap 4 pertemuan lagi supaya ada waktu satu space ya. Kalau misal 5 pertemuan ada satu space ya. 4 pertemuan mungkin ya. Anggap kita 3 pertemuan ya. 3 pertemuan ke depan kita bahas soal itu ya. Jadi Mas Frans kalau 5 tahun berarti 29 dibagi 5, ada yang 5, ada yang 6 ya Mas Frans ya. Ya. Iya Pak, betul. Itu ya, ada yang 5. Jadi setiap mulai pekan depan kita di sisa-sisa waktu ya, setengah jam terakhir ya, itu kita bahas soal 2016 dan 2017 ya. Bisa 45 menit, bisa setengah, bisa 1 jam lah ya, kita bahas itu. Kemudian yang pertemuan berikutnya ya 2 tahun lagi, 18, 19 dan yang terakhir yang tahun 2020. Itu aja Mas Fran ya. Kalau 29 orang dibagi 5 berarti 5 orang kan 25 ya, jadi 6 ya. 5 kelompok, ada yang 5, ada yang 6 ya. Yang berkorban nomor terakhir aja ya. Supaya gampang, 1 sampai 5, 6 sampai 10 dan seterusnya ya. Kalau 5 kan 25, berarti ada yang 1 sampai 6, maaf 1 sampai 6, 7 sampai sekian dan sebagainya. Yang terakhir yang hanya 5 orang. Itu ya Mas Fran ya. Jadi berurutan absen ya Pak ya? Urutan absen aja. Sebelumnya sudah saya bentuk Pak kelompoknya. Oh ya udah. Kalau udah dibentuk silakan Mas Fran. Gimana Mas Fran bentuknya gimana? Diacak aja Pak kemarin, tapi sesuai kok Pak jumlah kelompok. Ya udah, diacak nggak apa-apa. Untuk yang besok ya, yang presentasi kita acak juga yang presentasi ya tahun 2020 dan 2016
Oh, baik, Pak. Besok ya. Jadi pekan depan 2020 dan 2016 yang presentasi. Baik. Pekan depannya lagi kita pikir besok ya. Baik. Dan presentasi ya istilahnya menjawab bersama lah gitu ya. Ini Pak Pri bagus lah sudah menyiapkan Anda ya. Menyiapkan Anda untuk praktek karena memang kalau ALK ini harus banyak berlatih ya. Jadi kalau hanya mendengarkan dari kita ya, kalau saya hanya experience kita saja yang bisa kita lakukan ya. Versi kita. Jadi kalau ini ada kalau auditor itu menganalisis, AR menganalisis ya. Kalau konsultan pajak sekarang pergerakan mereka itu sudah mereview mereka. Jadi mereka sudah kayak membuat dummy kalau seolah-olah diperiksa itu seperti apa. Jadi sebelum dioperasi itu mereka sudah membuat general check up lah di ini. Kayak dokter misalnya ada yang sakit, sebelum sakit itu dicek darahnya gimana, jantungnya gimana, itu dan sebagainya ya. Itu sudah dilakukan. Oke ya Mas Frans ya, pekan depan ingetin kelompok yang tahun 2020 dan 2016. Oke Pak, terima kasih Pak. Ada tugas yang lain nggak dari Dosko selain itu? Belum saya baca lagi ya Pak. Nanti Yang individu ada yang maaf. individu kelihatannya. Nanti saya baca dulu ya Pak ya. Oke ya, oke nanti di akhir kuliah kita saya tanya lagi Mas Frans sudah membaca belum ya? Oke ya, kita lanjut kuliah kita. Ini pada kepengen lari ya, kepengen Pak di rumah terus bosen ya. Itulah yang salah satu yang menyebabkan mungkin meningkatnya penyebaran ya. Ada daerah yang cuek ya, tidak mau prokes. Ada sekelompok orang yang tidak mau prokes juga ya. Sehingga ini menjadi tanggung jawab bersama ya. Kalau saya sih sebetulnya menginginkan juga nih saya beberapa dalam praktek ya, beberapa hari dalam 1 minggu itu ada 1-2 hari itu kadang nggak ada rapat sama sekali itu. Untuk kondisi kayak gini sebetulnya kepengen ditugasin juga. Tolong ini sudah ada rekamannya nih. Kedengaran nggak tadi ada yang paparan? Halo Pak, mohon Ya, maaf halo. agak kurang terdengar barusan. Kenapa Pak? Ya udah, bentar. Oke ya, kita masuk. Oke, untuk kali ini kita akan membahas ke analisa 21, 23, 26 dan SPT masa PPN ya. Kembali saya sampaikan dengan adanya data beban, data laporan keuangan yang kita miliki. Ini sorry, teman-teman dengar nggak suara video ini? Mas Fran, Mas Artis kasih? Ya udah, karena di tayangannya ada tayangan video, kita dengerin dulu ya. Permisi Pak, untuk videonya nggak ada suaranya Pak. Kecil suaranya. Ada suaranya ya? Kecil Pak, iya. Ini mengganggu nih suaranya bunyi.
Bisa jelas ya. Oke ya. Ini soalnya mengganggu ya, mengganggu tayangan ya. Suaranya mengganggu. Oke, nggak usah saya perbesar ya. Nggak usah saya perbesar untuk ininya, untuk tayangannya. Bisa jelas ya teman-teman ya. Mas Zaki bisa ya, walaupun nggak full ini ya. Ya, masih belum kedengar, Pak. Suara bukan suaranya, apa namanya? Tayangannya bisa dilihat kan? Oh, enggak, tangannya bisa, Pak. Jelas, Pak. Nggak usah saya full screen kan, karena tadi ada dia sama doskunnya dikasih panduan video. Oke ya, untuk kita membahas beban biaya ya, ada biaya usaha dan biaya usaha itu biaya yang direct, yang berkaitan langsung ya. Kemarin kita sudah mencoba untuk membandingkan di cost of good manufaktur ya, perusahaan-perusahaan industri ya, dan itu ada metode tersendiri ya, ada pengalaman sendiri yang harus dilakukan. Makanya kalau teman-teman jadi petugas pajak ya, untuk ada kesempatan menengok WP, melihat WP, mengamati proses bisnis yang kemarin satu semester teman-teman ada mata kuliahnya, itu sangat penting sekali ya. Jadi sangat penting sekali untuk melihat bagaimana proses bisnis yang dilakukan. Nah ini proses bisnis itu nanti akan Anda jodohkan ya, Anda jodohkan dengan analisa dengan laporan keuangan yang dimiliki wajib pajak. Nah ini jodohnya di sini nih ya. Jodohnya adalah kita mencari ada gap enggak, ada compliant enggak ya. Maaf, bukan ada compliant, ada penyelewengan pajak enggak, ada ketidakpatuhan enggak ya. Ketidakpatuhan itu bisa karena dia tidak memahami regulasinya atau memang dia sengaja untuk tidak membayar pajak ya. Kalau yang sengaja untuk tidak membayar pajak biasanya adalah kita bisa simpulkan untuk perusahaan-perusahaan multinational company ya, MNC ya. Multinational company yang dia beroperasinya secara internasional, dia sengaja untuk supaya membayar pajaknya kecil. Karena apa? Di dunia ini 70% perusahaan yang hidup yang beroperasi adalah perusahaan grup ya, 70% yang ada di dunia ini. Nah, kalau yang dia beroperasinya hanya lokal itu malah bisa dianggap dia adalah perusahaan small medium enterprise ya, SME. Jadi perlakuan pajaknya pun seharusnya berbeda ya. Multinational company karena apa? Karena di Eropa ya negaranya kecil. Ya, negara-negaranya kecil dikumpulin ya pasti dia multinational company karena pasti beroperasinya lintas negara. Ini yang coba kita akan menganalisa tadi dari indikasi-indikasi tadi ya. Kemudian untuk begitu kita masuk ke dalam struktur biaya, kita udah dapat laporan keuangannya, maka kita akan bisa nih ceritanya gimana nih, cerita perusahaan ini gimana ya. Cerita yang akan disajikan perusahaan itu seperti apa ya. Ceritanya. Jadi kita akan di sini akan bisa melihat, oh dia pegawainya berapa orang. Dari SPT Masa secara telanjang yang tahun berjalan kita download, kita akan tahu, oh pegawai tetapnya berapa, pegawai tidak tetap berapa. Di SPT Masa kita belum bisa melihat gaji per orang ya. Kita hanya punya data jumlah ya. Biasanya di SPT Masa disebutkan jumlah pegawai berapa, jumlah pegawai tetap berapa, sama penghasilan bruto, sama pajaknya berapa yang dibayarkan kepada para pegawai tersebut ya. Jadi kita belum tahu si A si B-nya, kecuali yang bukan pegawai tetap. Kalau bukan pegawai tetap, kita akan dapat data.
oh dia bayar honor, dia bayar upah, ya akan ketahuan di situ, ya. Jadi di biaya tenaga kerja kita akan dapat seperti itu. Tapi untuk yang pegawai tetap perusahaan itu kita belum dapat datanya, ya. Kemudian untuk impor, ya, untuk impor kita akan cek, ya. Kalau impor itu kan sekali lagi datanya di laporan keuangan, ya. Lah kita posisinya kalau misalnya PT Zaki tadi, PT Zaki itu dia tidak dalam posisi melaporkan SPT massa. SPT massa PPh 22 impor. Karena apa? Kita membayar PPh 22 impor, tetapi kita tidak melaporkan. Nanti kita melaporkannya pada waktu mengkreditkan PPh pasal 22 itu di SPT tahunan PPh badan, ya. Jadi kita hanya mengkreditkan waktu melaporkan SPT PPh badan. Jadi kita tidak punya kewajiban melaporkan SPT massa PPh 22 impor. Kewajiban kita punya kalau kita ditunjuk oleh PMK, ya kan ada PMK atas pemungut, ya pemungut PPh pasal 22 dan biasanya ini BUMN, ya. Kalau yang subjek pajak biasanya itu dilakukan oleh BUMN, ya. Maka kita tidak punya alat untuk melihat, ya alat melihat, ya. Tapi kalau WP yang kita analisis BUMN, perusahaan otomotif, ya perusahaan trading obat, ya kayak Kimia Farma dan sebagainya, itu yang kalau dia menyerahkan kepada distributor, maka dia harus memungut pasal 22. Perusahaan semen, perusahaan kertas, kan gitu, sebagai pemungut pasal 22. Ya. Nah, ini termasuk industri tertentu, ya. Jadi intinya harus ada SK-nya, harus ada SK oleh Menteri Keuangan, ya. Nah, itu lewat PMK, PMK pemungut pasal 22. Ya. Kemudian untuk biaya-biaya yang lain, dan kalau yang biaya ini Anda bisa cek juga nanti di checklist kewajiban pajak, ya. Checklist kewajiban pajak. Jadi kalau kita akan punya SKT, surat keterangan terdaftar, itu SPT 21 pasti dicentang, SPT 25 dicentang, SPT 23 26 dicentang, ya. Tapi kalau mau pasal 22 SPT 4 ayat 2 dicentang. Tapi pasal 22 nggak dicentang di situ. Di surat keterangan terdaftar nggak dicentang. SPT massa PPN juga tidak dicentang. Karena Pak SPT massa pasal 22 tadi perlu SK khusus dari Menteri Keuangan, ya. SK-nya itu berupa PMK, tapi nggak ada, kemudian tidak diturunkan ke SK kepala kantor, nggak, ya. Kemudian kalau SPT PPN harus pakai PKP SK-nya, ya. Jadi SK-nya harus dengan surat pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, kemudian inilah yang akan kita matchingkan, ya, akan kita matchingkan. Lah ini semuanya teman-teman sekalian, ya, di dalam struktur biaya ini, ya, kita ada biasanya membaginya dua nih, ya, beban penjualan, ya, sales expense sama general dan administrative expense. Kalau di akuntansi gitu, ya, di akuntansi teman-teman yang kuliah di akuntansi membaginya dua, ya. Kalau yang cost of goods sold, ya, cost of good manufaktur sudah ada di level atasnya lagi. Jadi ini kalau ini biaya usaha, kalau yang untuk harga pokok, jadi ada pendapatan dikurangi laba, dikurangi HPP, ketemu laba kotor, itu di atas struktur ini. Nah, ini struktur beban usaha adalah beban usaha untuk beban penjualan sama beban umum dan administrasi. Tidak semua perusahaan akan seperti ini sebetulnya, ya. Semakin detail akunnya ini, ya, semakin detail akunnya, maka semakin enak kita sebagai petugas pajak. Yang jengkel itu, ya, jengkel itu kadang kita adalah kalau kata-katanya umum penjualan, HPP dikurangi beban penjualan, dikurangi beban administrasi umum, dah gitu. Laporan dalemannya pun juga nggak detail, wah itu udah sebel kita, ya. Karena kita menganalisis itu nggak bisa lebih lanjut, ya. Nggak bisa lebih lanjut, ya. Jadi kalau misalnya kita menganalisis, ini contoh, ya, contoh yang paling ini nggak ada yang namanya kelihatan Batak, ya. Julia maksudnya Sembiring misalnya.
Kalau sembiring kan udah ketahuan itu Batak, ya. Jadi kita ada indikasi-indikasi ya. Tapi kalau Torik Alif orang mana nggak ketahuan itu. Jangan-jangan orang Jurang-Mangu Barat kan nggak tahu itu, ya. Ternyata dia bukan, Pak, saya orang Sumbawa, lah kan nggak tahu, karena nggak ada ciri-cirinya tadi, ya. Lah, jadi semakin detail ciri dari wajib pajak itu semakin memudahkan kita untuk menggali informasi apa yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut, ya. Nah ini yang kadang kita jengkel, laporan keuangan itu kadang ada sifatnya umum tadi. Umum dan hanya 2 lembar, kita bisa ngapain ya? Kalau perusahaannya tidak diaudit akuntan publik hanya memenuhi syarat 3 lembar, neraca, rugi laba, arus kas, sudah selesai. Waduh, ngapain ini kita? Dan 1 lembar ditandatangan direksi, tapi 1 lembar pun isinya hanya berapa row. Waduh, lebih ini lagi kita. Ya, Anda sebagai AD disuruh tolong ini ya didetailkan. Apakah AR punya kekuasaan untuk meminta data? Dari nanti PR untuk Mbak Tasya pekan depan. Ya. AR kewenangannya apa? Bisa nggak AR meminta data? Sepanjang pemahaman saya nanti dicari PMK-nya tugas dan fungsi AR apa. Kalau yang saya pahami AR itu dia mempunyai data, kemudian diklarifikasi ke wajib pajak. Tapi dia sudah punya data nih. Tidak ada tugas AR untuk mencari data. Kalau pemeriksa, Mas dan MBC misalnya, dia boleh tuh meminta data dengan pakai surat tugas, WP-nya disegel, bisa dia, karena dia punya surat pemeriksa misalnya. Kalau pemeriksa pajak boleh untuk mendeteksi wajib pajak, meminta dokumen diperbolehkan. Tapi kalau AR tidak ada. Silakan nanti dicari Mbak Tasya untuk tugas dan fungsi AR itu seperti apa. Ada di PMK organisasi enggak? Di struktur organisasi DJP ada, tapi tugasnya itu nggak ada. Kalau jurusita ada itu di nomenklaturnya Undang-Undang KUP. Kalau AR itu tidak disebutkan sama sekali di dalam Undang-Undang KUP. Ya, ini yang istilahnya perlu kita lihat bagaimana tugas AR itu disuruh dekat dengan wajib pajak, tetapi dia nggak dikasih senjata. Ya, dia nggak dikasih senjata. Ya dulu pernah ada isu AR-nya tuh kayak multifungsi dia. Dia dikasih kewenangan penuh untuk membujuk wajib pajak, ya, mengolah data, tetapi termasuk mengusulkan pemeriksaan. Tapi ada yang akhirnya moral hazard. Lah, dia dekati WP. Wah, kamu diperiksa atau tidak terserah saya nih. Wah, kayak gitu dia. Dia sudah dapat data. Dan dia bisa neken wajib pajak untuk kepentingan pribadi. Itu yang ada yang beberapa case seperti itu. Makanya gunanya mutasi dan sebagainya salah satunya dalam rangka itu, ya. Ini ada 2 pertanyaan, bagaimana aspek perpajakannya di sini, ya. Apa resiko penghindaran pajaknya? Mungkin ada yang bisa menjawab, Mbak Clementine. Yang satu pertanyaan nomor 1, ditambah nanti Mbak Amalia menambahkan dari pertanyaan nomor 1, ngasih komentar. Mbak Clementine nanti dibantu Mbak Amalia. Bagaimana aspek perpajakan atas beban penjualan dan beban umum dan administrasi ini? Nanti saya kasih komentar, saya kasih tambah nanti. Silakan Mbak Amalia, Mbak Clementine. Misi Pak. Ya. Mau coba jawab Pak. Ya, nanti silakan. ini beban penjualan sama beban umumnya bisa menjadi beban PPh yang deductible. Sama nanti juga ada objek PPh output-nya Pak.
Oke. Bisa ditambahkan yang lainnya? Misalnya itu ada iklan promosinya nanti itu kena PPh 23 sama ada gajinya itu nanti kena dan gaji karyawan itu nanti kena PPh 21 gitu, Pak. Silakan ditambahin. Izin menambahkan, Pak. Ya. Itu kan ada sewa itu bisa dikenakan PPh 23 atas sewanya, terus yang lain itu deductible expense atau non deductible itu bisa diperhitungkan nanti dikoreksi fiskal. Terus sama seperti mendapat Clementine tadi itu ada gaji bisa dikenakan PPh 21, Pak. Sama ada jasa profesional. Ya, jadi dari data ini intinya kita akan punya bayangan lah ya, akan punya bayangan ini nyambungnya kemana nih ya. Tadi yang saya asumsikan laporan keuangannya masih hanya satu nih ya. Dia nggak punya kantor cabang, dia nggak punya kantor pabrik ya, sehingga dia hanya satu SPT saja, satu SPT ke satu KPP. Ini kalau tadi saya katakan misalnya dia punya tiga kantor cabang yang tidak terdaftar di KPP itu ya repot sekali ya. Saya dulu pernah memegang BRI Jakarta. BRI itu punya 30 kantor cabang di Jakarta. Waduh, saya downloadin satu-satu laporannya itu. Ya, mau nggak mau kita mau mengekualisasi nggak akan bisa itu. Ya, BNI itu setiap lantai punya NPWP. Waduh, gitu ya. Bank Mandiri lebih parah Bank Mandiri. Ada cabangnya 200 di Jakarta saat itu. Kemudian di merger jadi 20 ya. Ya, Pegadaian juga sama, ada 60 cabang di Jakarta saat itu. Waduh, saya gimana mau mengekualisasi ini itu ya. Ya. Jadi ini beban penjualan dan beban transportasi tadi benar teman-teman kita cek ini akan berimplikasi ke PPh badan ya. Salah satunya berimplikasi ke PPh badan. Ini yang harus kita tapi tadi saya katakan indikasi ya, indikasi ke PPh badan. Kemudian akan indikasi juga nanti ke PPh output tadi disampaikan ya. Kalau ke PPN ada enggak? Ada yang belum menambahkan tadi? Ada objek PPN enggak di sini? Ada Pak, kalau misalnya ada JKP mungkin bisa dikenakan PPN juga Pak. Yang di sini Mas Agi, bukan yang di tempat lain. Ada nggak di sini? Jasa profesional mungkin Pak. Jasa profesional kan beban ini, PM. Ini kan rata-rata PM nih. Saya tanya objeknya. Kalau pajak masukan jelas linear ya, linear itu. Ada sewa, kita nyewa gedung, ada pajak masukannya kita cek nanti di SPT sebagai pajak masukan atau tidak ya. Ada jasa profesional, bayar konsultan, ada PPN-nya, ada pajak masukannya, kita cek di pajak masukan kita. Nah, ini ada objek PPN nggak yang bisa kita kejar? Mas Zaki, objek PPN ada berapa? Ada 3 Pak. Baik. BKP, JKP, BKP. Ya, Mas Zaki nulis dalam satu lembar kertas, besok mekan depan dikumpulkan objek PPN ada berapa? Kalau 3, kamu nggak tak lulusin di mata kuliah ini. Kalau jawabnya 3, kalau itu tadi. Ya, cari objek PPN ada berapa? Ya, ini kesalahan mendasar itu. Ya, satu lembar ya Mas Zaki ya. bukan nambah stres Mas Zaki loh ya. Supaya cara belajarnya benar ini ya. Cara belajar Mas Zaki benar itu ya. Jadi objek PPN itu ada berapa ditulis dalam satu lembar saja. Ya.
Itu jangan sampai itu kalau lulusan D3 pajak objek PPN jawabnya 3 itu salah besar itu. Ya. Ayo siapa yang bisa menjawab ini? Ada objek Izin, Pak. PPN nggak di sini? Ya. Iklan dan promosi bukan, Pak? Kan mungkin Ah. aja promosinya pakai ngasih barang gitu, Pak. Mas siapa tadi? Mas Vika. Vika. Vika ya. Tepat sekali ya. Mas Vika tepat ya. Jadi objek PPN itu bisa di-expand juga. Ya, ini yang seringkali kita lewat ya. Ada beban tapi itu ada objek PPN. Mas Vika gimana bahasanya? Rumusan objek PPN-nya gimana Mas Vika? Apa ya, Pak? Dari sisi mana kamu mengatakan ini objek PPN? Dari sisi setahu saya kan ada pemberian cuma-cuma itu, Pak, yang objek PPN, pemberian cuma-cuma atas BKP-nya. Objek PPN yang pertama itu ada satu objek PPN yang tadi yang terkait dengan ini iklan dan promosi apa nih? Panjangnya apa nih? Pemberian cuma-cuma, Pak. Pemberian cuma-cuma itu masuk kategori apa? Apa ya, Pak? BKP apa, Pak? Alah, kamu nggak tahu juga, Pak. Nanti ngeresum PP 1 2012 ya. Siap, terkait Pak. Dengan pemberian cuma-cuma dan pemakaian sendiri ya. Ada pasal berapa saya lupa, pasal 5 atau berapa, PP 1 2012 PP 1 2012 ya. Ya, jangan lupa, ini udah mau lulus kok malah lupa semua ini. Aduh, ini kelamaan nggak ke Kalimongso ini, tadi udah lupa semua nih. Ada yang bisa menjawab objek PPN tadi? Ini itu yang dijawabkan Mas Wika baru satu unsur dari 4 unsur objek PPN, yang satu objek PPN tapi terdiri dari 4 unsur. Ayo bisa menjawab. Mas Vika udah bisa menjawab tapi terjebak tadi. Ini yang orang sering salah. Mbak Alifa Yara mau menjawab itu kelihatannya. Objek PPN itu tadi kan satu yang disampaikan itu penyerahan tadi, yang disampaikan, yang dikatakan Mas Vika, penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean oleh pengusaha. Lah Mas Vika tadi menjawabnya satu unsur terpenuhi, ya satu unsur yaitu penyerahan. Ya, di sini iklan dan promosi termasuk kategori penyerahan tadi. Penyerahan yaitu kategori pemberian cuma-cuma dan pemakaian sendiri. Gitu ya. Itu Mas Vika jawabnya itu ya. Saya menjual kopi kepada Mbak Erlinda. Ya. Maka terpenuhi tadi. Suwardi pengusaha menjual penyerahan, kopinya BKP. Ya. Pengusaha, Suwardi pengusaha. Ya, pengusaha itu syaratnya di atas 4,8 M atau memilih sebagai pengusaha kecil kan itu, ya. Itu yang terjadi. Jadi objek PPN yang pertama itu adalah syaratnya itu tadi, ya. Terpenuhi 4 syarat untuk satu objek. Jadi kalau mengatakan objek PPN BKP, JKP salah itu. Itu adalah bagian dari objek PPN, ya. Objek PPN itu satu paket. Ada penyerahannya, ada BKP-nya, ada di dalam daerah pabeannya, ada oleh pengusaha. Ya, jadi Mas siapa tadi? Mas Zaki ya. Mas Zaki akan meresum nanti ya untuk mengingat ya. Siapa tahu dengan kejedor kayak gini akan ingat selamanya Mas Zaki ya. Jadi di samping doa Mas Zaki juga perlu usaha gitu ya Mas Zaki ya. Pak Ustadz Zaki yang selalu membuka doa kita tiap pagi. Ada pertanyaan dari sini? Karena ini sudah materinya ada kuliah bebas kita nih. Oke, sekarang apa resiko penghindaran pajaknya? Resiko penghindaran pajaknya
Mbak Andrea Yola sama Mas Alvin. Kira-kira di mana nih? Ya. Karena nanti kalau kita bekerja sambil Mas Alvin sama Mbak Andrea Yola berpikir ya, kalau kita bekerja data-data inilah yang akan dikasih ke kita dan datanya nggak bunyi. Kita yang harus bisa membunyikan. Kira-kira ini mereka melakukan penghindaran pajak di mana ya? Izin menjawab, Pak. Oke, Mbak Andrea, silakan. Risiko penghindarannya misal kayak objek PPh 21 atau 26 yang tidak dibebankan sebagai biaya, Pak, tapi dikapitalisasi dalam aset. Contohnya kayak misal fee arsitek dikapitalisasi dalam harga bangunan, biaya jasa instalasi mesin dikapitalisasi dalam nilai mesin. Kalau dari sisi akuntansi bukannya benar itu? Kan sesuai masa manfaat. Itu saya challenge aja. Saya challenge aja, Pak. Jadi kalau kita membangun gedung ada kan sebetulnya kan jasa konstruksi ya. Gedung tuh saya ke kontraktor nih. Kontraktornya Mbak Andrea nih. Saya bangun gedung 2M, ada upah di situ. Ada material. Terus nanti 2M itu tak bebankannya selama masa manfaat 20 tahun kan itu Mbak Andrea. Betul. Nah, sekarang saya pecah sendiri nih. Saya beli material. Tadi Mbak Andrea benar. Kemudian ada upah tukangnya, ada arsiteknya. Itu digabung. Kalau digabung secara akuntansi kan benar. Mungkin nanti masuknya ke koreksi ya, Pak. Soalnya itu kan objek. Kalau dikoreksi? Mungkin. Ada yang ngasih tanggapan? Halo Pak. Ya, silakan. Ya, saya mau nyoba membantu ya Pak. Mungkin untuk resiko penghindaran pajaknya itu ada penggelembungan dana Pak. Seumpamanya seperti di dalam penelitian dan pengembangan. Ini kan harusnya kita kita breakdown dulu penelitian dan pengembangan itu yang bisa dibebankan itu hanya yang dilakukan di Indonesia seperti itu. Terus seperti ada yang biaya di komunikasi. Nah, di komunikasi ini kan nanti harus di breakdown lagi apakah ada yang hanya bisa dibebankan secara hanya 50%-nya saja seperti itu Pak kalau dari saya. Mungkin teman lain ada yang bisa membantu. Ya, jadi intinya kalau clue-nya dulu nih, kalau mau menghindari pajak itu yang utama yang di kalau multinasional company dia tentu akan mengecilkan PPh badan. Itu dulu nih ya. Dia akan mengecilkan berapa pajak yang dibayar di PPh badan. Jadi sedapat mungkin biayanya itu menggelembung. Dipotong misalnya ada resiko, Pak ini jadi dipotong pajak loh ini Pak. Dipotong withholding tax. Kadang bagi perusahaan itu nggak masalah. Yang penting dia menghitung masih untung dia. Ya, saya pernah mengkalkulasi terkait dengan gaji dan kesejahteraan karyawan BRI ya. Dulu saya kasih itu, saya hitung dia. Ini dan sekarang masuk di RUU KUP ya tentang fasilitas kepada direksi misalnya ya. Jadi saya bagi nih BRI itu gaji pegawai yang di bawah 50 juta sekian orang. Gaji pegawai di antara 250 juta sampai di bawah 50 juta sampai 100 sekian, sampai 250 juta sekian. Jadi tarif pasal 17 itu saya pecah-pecah dan saya sandingkan dengan jumlah pegawai BRI. Di samping kanannya saya bandingkan lagi dengan jumlah biaya yang dibayarkan. Ya. Kemudian saya cek lagi ke natura dan kenikmatan. Ya, ternyata natura dan kenikmatan itu kebanyakan diperoleh oleh siapa kira-kira? Kebanyakan oleh para direksi tadi. Tarif PPh orang pribadi sekarang berapa Mbak Sarah? Tertinggi. Halo? Ya. Iya Pak. PPh orang pribadi tertinggi berapa?
untuk tarif PPh orang pribadi yang paling tinggi itu PPh orang pribadi 30% bukan Pak? 30%. Masih ragu-ragu. Ini mau lulus wisuda masih progresif ya Pak? Ya, sekarang kalau tarif PPh badan sekarang berapa tahun 2021 ini? Khusus tahun 2021 itu kenaikan jadi 22% dari 20%. Dari 25% maksudnya Pak. Dari 25% ke 22. Khusus yang perusahaan TBK lebih turun lagi enggak? Khusus perusahaan terbuka, iya kayaknya. Iya Pak, iya Pak. Jangan kayaknya. Ya. Turun 3% ya Pak? Ya, betul. Ya, jadi harus mantap. Lulus harus mantap. Gitu, ya. Iya Pak. Ya, jadi itulah yang menyebabkan itu kita bisa bermain tarif di sananya. Jadi itu saya cek itu. Wah, ini Bapak melakukan tax planning, saya bilang kayak gitu si KBRI-nya. Kaget dia. Ya. Nah sekarang ini baru mau dirumuskan itu di RUU KUP besok. Lucu ya RUU KUP tapi isinya PPN, PPh dan KUP itu. Yang sekarang baru sudah masuk ke DPR. Ini harus dikejar supaya negara punya duit tahun ini ya. Kalau tidak dikejar nanti tahun 2002 teman-teman nggak gajian. Jadi Mbak Faiza ya Mas Abed nanti nggak gajian karena sorry SKPRS-nya nggak diangkat karena apa gajinya belum ada lah itu. Makanya nanti teman-teman ditugaskan ke DJW semua supaya bisa membantu menyegerakan penerimaan pajaknya bagus ya. Nah ini dari sisi regulasi akan diulang nih. Kok enak banget tuh komisaris sudah dapat kayak gitu lah. Tadi dia memanfaatkan selisih tadi. Tarif tertinggi BRI 22 dikurangi 3% tadi, 19% misalnya ya. 19% tarifnya. Sementara di PPh orang pribadinya 30%. Nah, dia mending dikoreksi PPh badan si ininya. Si siapa BRI-nya. Betul ya? Mas Abed ngasih komentar gitu? Ya, Pak, benar, Pak. Benar ya. Benernya gimana benernya Mas Abed? Setuju, Pak, setuju. Setuju ya. Jadi ini yang apa istilahnya salah satu contoh. Jadi kita akan bisa melihat nanti teman-teman sekalian perilakunya itu seperti apa di wajib pajak itu ya. Jadi kita cek tadi apa dia tadi yang tadi terima kasih masukannya juga ada yang mengatakan Pak nanti dikapitalisasi ya. Kita akan dicek lagi tapi kita lihat juga akuntansinya seperti apa. Kalau akuntansinya mengharuskan seperti itu ya nggak apa-apa. Intinya kalau pajak, regulasi pajak, kalau dia pembebanannya ditunda, ya, lewat amortisasi, lewat kapitalisasi, setuju saja. Ya. Tapi tadi harus diawasi juga, jangan sampai itu menjadi apa istilahnya kayak pembebanan yang ditunda, ya. Terjadi pembebanan yang ditunda, ya. Mas Torek ini misalnya, Mas Torek, lagi minum, ya. Jadi sengaja yang minum-minum itu saya tegur, bukan saya tegur, kita ajak bersama. Mas Torik, misalnya saya perusahaan perkebunan nih Mas Torik. Perkebunan saya itu baru bisa panen 5 tahun lagi. Ya. Perusahaan perkebunan baru 5 tahun lagi bisa panen. Jadi bisa menghasilkan 5 tahun lagi nih. Ya. Sekarang ini kan saya menggaji Mas Torik nih sebagai supervisor perkebunan di sana. Nah, pembebanan Mas Torik gimana nih atas gaji Mas Torik? Apakah saya kapitalisasi dengan biaya praproduksi, nanti baru tahun kelima bisa saya amortisasi. Jadi sekarang ini tak masukin ke harga sebagai aset aja, sebagai aset gajinya Mas Torik. Kayak riset dan pengembangan ini misalnya. Atau saya bebankan di tahun ini. Nanti dibantu Mas Pandu nanti jawaban ini. Ya. Jadi saya ulangi, ada kasus perusahaan perkebunan. Ini baru berdiri nih. Tahun pertama kita baru yakin nanti tahun kelima baru ada omset, baru bisa dipanen. Sekarang baru gali tanah dan sebagainya lah. Ya. Nah ini sekarang ada gaji nih, gajinya Mas Torik sama Mas Pandu nih. Lah gaji Mas Torik, Mas Pandu itu kita treatment apa di SPT PPh Badan dan kita treatment apa di SPT pasal 21 nih.
apakah nanti yang pertanyaan saya, apakah gaji masterik itu akan kita bebankan di tahun berjalan atau kita amortisasi? Silakan dikomentari, bukan dijawab di komentari ya. Bisa sama, bisa berbeda nggak masalah. Mas Torik sama Mas Pandu. Gantian saya juga minum ya. Sambil nunggu Mas Torik sama Mas Pandu berpikir. Yang lain kalau mau ngasih komentar juga boleh ya. Ini bukan pertanyaan susah, ini kasus senyatanya seperti itu. Nanti akan, kalau Mas Torik ditempatkan di KPP di Pekanbaru, di Kalimantan, akan kasus kayak gini banyak itu. Sambil menunggu berpikir ya, yang lead bank tadi bagus itu. Lead bank itu harus kita definisikan sesuai kriteria lead banknya seperti apa. Tapi lead bank pun ada di PP 94 2010 itu direvisi, jadi boleh di double beban ya, bisa di 200% kan ya. Jadi 200% itu ada dummy biaya. Jadi kalau biaya lead bank 100 itu nanti boleh dikoreksi fiskal menjadi 200. Itu malah dilebihkan ya. Tapi kita harus pastikan definisi lead banknya apa saja. Itu harus sesuai itu ya. Tadi ada komentar seperti itu, bagus itu ya. Silakan Mas Tarek, Mas Pandu. Ayo, silakan.
Ayo, silakan. Jangan sampai Mas Fikar menjawab loh, nanti Mas Fikar datang masalah hengkang. Nah, itu nanti itu dia. Pakai ilmunya Mas Pandu aja. Ini feeling aja Mas Pandu. Ini saya ajarkan dengan feeling. Nanti di teori nggak ketemu tadi. Di teori ketemu, nggak ketemu kalau ketemu udah jadi tax planningnya perusahaan. Itu kan tadi yang contoh saya BRI tadi kan udah ketahuan dan ditangkap. Saya neliti udah lama, ditangkapnya baru sekarang. Jadi satu ya, saya jawab nih karena menyerah ya. Yang pertama itu dari sisi treatment ya, bukan terserah ya. Kalau saya lebih ada dua model nih tadi probabilitasnya ya. Kalau dia dibebankan sekarang ya, dibebankan sekarang, maka kesempatan kompensasi itu hanya berapa tahun, Mbak Erlinda? Kompensasi itu berapa tahun? Maksimal berapa tahun Mbak Erlinda kompensasi? 5 tahun bukan ya, Mbak? 5 tahun. Jangan bukannya, harus yakin. Pasal 11, pasal 6 ya, pasal 6 ya. Pasal 6 kan harus dilakukan selama 5 tahun ya. Berarti setelah 5 tahun nggak bisa dikompensasi lagi kan itu. Nah, kalau dia dicatat sebagai aktiva, sebagai neraca, dan baru dibebankan nanti saat dia bisa menghasilkan, itu bisa saja menghasilkannya 5 tahun lagi. Maka pembebanan itu baru bisa dilakukan di tahun kelima. Maka itu akan sebetulnya dari sisi tax planning itu merugikan DJP itu. Kalau saya lebih senang dia dibebankan sekarang saja. Ada rugi nggak apa-apa. Memang rugi. Tetapi secara akuntansi kita harus hitung itu. Ya. Secara akuntansi dia akan masukkan ke dalam amortisasi. Biaya praproduksi atau apa dan sebagainya. Dan nanti teman-teman akan lihat ini kalau penempatan di Kendari, ya di Kalimantan, di Banjarmasin, di Samarinda, di Sumatera Selatan, di Aceh itu akan terjadi seperti ini nih, ya. Jadi perusahaan-perusahaan perkebunan itu akan melakukan hal seperti ini, ya. Ya, jadi kita akan harus mencatat karena pertambangan itu baru bisa tahun ke-21. Jadi baru tahun ke-21 dia produksi. Ya, itu udah cepat itu kalau tahun ke-2021. Tapi kalau pertambangannya di daerah Papua ya, kalau pertambangannya di Kalimantan yang batu bara itu tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-10 itu sudah bisa produksi ya. Tapi kalau yang ada di mana? Di Sulawesi ya, di Manado yang tambang emas, Manado itu banyak tambang emasnya, Kendari itu tambang nikelnya, itu dia di atas 5 tahun rata-rata. Ya, jadi kita akan bisa harus mempunyai asumsi ya bahwasanya nanti ini akan perlakuan akuntansinya seperti apa. Dan kita jangan percaya juga dengan laporan akuntansinya atau dalam arti bukan dalam percaya. Kita harus mengkonfirmasi apakah ini layak, biaya ini sesuai dengan pasal 11, tidak. Layak nggak dia masuk pasal 11, 11A? Masuk layak sebagai aktiva? Enggak. Layak sebagai aktiva tidak berwujud? Tidak ini. Kita harus pertegas di situ. Karena apa? Mbak Julia ya, nanti SPT-nya ini perusahaan-perusahaan ini dia laporan laba rugi pendapatan 0, biayanya 0, tanda tangan direksi. Yang nambah neracanya terus. Jadi biaya-biaya itu dia gajinya tadi, gajinya itu akan ditahan gajinya. Gajinya langsung akan dicatat sebagai aset. Ya, bukan beban. Bukan beban gaji tadi, ya. Dia nyatanya sebagai aset, ya. Aset kas bisa kalau kan ada kasnya gajinya. Itu akan menjadi aset yang ditangguhkan sama cash keluar. Jadi BBA itu akan menjadi aset yang ditangguhkan semua. Dan ini kita harus bisa menghitung nanti kira-kira negara itu rugi nggak di situ. Apakah memang regulasinya tersedia
atau memang ini adalah trik wajib pajaknya juga, ya. PSAK-nya seperti apa juga itu, ya. Itu ya, untuk kita mendalami di sisi itu, ya. Sudah cukup jelas? Ada komentar? Maaf Pak, boleh bertanya nggak Pak? Ya. Barusan ada Bapak sebut kalau nggak salah saya dengar, jadi bakal lebih apa ya, lebih rugi kalau di ini ya Pak, nggak dijadiin aset tapi dijadiin beban tiap periodenya itu. Mohon maaf Pak, tadi saya kurang merhatiin. Jadi kayak gimana ya Pak itu skemanya ya Pak? Kok bisa lebih? Nah, kalau dia belum ada omset, ya. Sekarang dibebankan, kan ada batas waktu 5 tahun untuk membebankan kompensasi kerugian tadi. Kompensasi kerugian maksimal 5 tahun kan untuk perusahaan yang sifatnya umum. Kecuali dia ada tax allowance kan itu, ya. Nah, kalau dia dicatat sebagai aset, ya, maka nanti baru tahun ke-5 lah dia baru akan mengamortisasi. Amortisasi itu kan masuk di beban. Ya. Sekarang dia nihil terus, nihil nggak ada biaya, pendapatan 0, biaya 0, kerugian 0, ya. Karena semuanya dimasukkan ke aset. Nah, nanti tahun ke-5 begitu ada produksi dia matchingkan antara cost-nya tadi, ya udah diamortisasi sama ada pendapatannya. Nah, itu berarti dia kompensasinya kalau dia rugi 5 tahun ke depannya lagi, maka kita akan rugi 5 tahun tadi. Seharusnya yang kompensasi di tahun pertama tadi bisa nggak akan dikompensasikan lagi di tahun ke-6. Kalau dia setiap tahun dikompensasikan. Itu, ya. Jadi memang kadang kita agak sedikit ini ya, jadi jangan pasrah terhadap laporan keuangan yang ada yang disajikan oleh perusahaan. Kita punya kewenangan lewat mekanisme Undang-Undang PPH tadi, ya di pasal 11 kita harus bisa yakinkan ini masuk di kelompok aktiva enggak. Ini harusnya beban ini, gitu, ya. Gitu ya jawaban saya ya. Ada komentar lain? Baik, terima kasih Pak. Mungkin satu lagi Pak, sama yang tadi itu loh, yang sebelum Pandu sama Torik menjawab itu, yang ada kata Bapak itu ada komentar dari sebelumnya katanya yang tergantung lead banknya itu kayak gimana ya Pak? Oke ya, jadi kita harus mengalkulasi definisi lead bank itu yang apa yang boleh dibebankan. Ya, tadi kita jangan sampai terperosok oleh, ini kan satu lead bank isinya 2. Dia bisa dibebankan 200%. Kan itu. Pertama kita teliti yang dapat fasilitas 200% itu siapa saja. Ya, kriterianya apa sehingga dia dapat 200%. Kemudian yang kedua, ini itu sebetulnya bantuan atau sumbangan enggak sih? Ya. Jangan sampai dia kayak CSR-nya perusahaan, ya harusnya membantu kampus, tapi ternyata justru dimasukkan ke sana. Semata-mata supaya kelihatan keren membantu pemerintah lead bank ini. Padahal itu adalah kamuflase aja. Ya. Saya punya perusahaan, ya saya punya perusahaan kayak Bagri misalnya. Bagri ada Universitas Bagri misalnya. Biaya lead banknya dikasih Universitas Bagri misalnya. Ini kan satu linear dia misalnya. Ini isu yang lain ya. Salah satunya di situ sebagai contoh. Lah, biaya-biaya itu jangan sampai tidak sesuai persyaratan. Tentu kita biasanya menggunakan aspek bisnis. Menurut Menristek Dikti misalnya, definisi lead bank itu apa? Menurut LIPI, lead bank itu apa? Item apa saja yang boleh dibebankan, itu pasti ada itu. Nah, kita ngikut ke sana. Bisa saja perusahaan salah membebankan tadi. Dia kepengen, aduh, ini ada profesor bagus, tak kasih gaji gede deh, gitu misalnya. Tak sumbang gede, tapi dia membungkusnya pakai lead bank ini. Kemudian yang kedua, tentu harus dilinearkan sama direct dengan
rencana besarnya perusahaan juga gitu loh. Jadi kalau misalnya perusahaan ini perusahaan mobil ya. Kalau lead bank dia terkait dengan knalpot B campuran B20 misalnya, jangan sampai emisinya berlebihan misalnya, itu kita setuju. Tapi kalau lead bank dia kepengen membuat tanaman, lead banknya kepengen membuat peternakan misalnya, kan nggak cocok, nggak sama. Kalau lead bank dia perusahaan pabrik kendaraan bermotor, seharusnya lead banknya lead bank limbah, lead bank yang berhubungan dengan posisi dia. Ya. Kalau lead banknya lead bank tadi, oh dia penghijauan, ya uji coba tanaman keras, cocok enggak itu misalnya. Di daerah tambang dikasih tanaman jati misalnya bisa enggak? Itu yang harus dipertegas kembali. Ya. Nah teman-teman, ini memang akan menjadi tekniknya, teknik bertanya, teknik mengumpulkan data itu tantangan itu, ya. Teknik mengumpulkan data itu tantangan, ya. Jadi nggak mudah kita untuk mengumpulkan data, ya, mengumpulkan data-data yang ada di perusahaan, ya. Jadi makanya kalau Anda punya kesempatan ngobrol sama WP, tadi jangan melulu dengan bagian pajaknya. Kalau misalnya pas bertamu tanya sama resepsionis, ya. Wah ini mobil di depan bagus, direksinya pakai mobil itu ya. Oh enggak, dia cerita akan banyak. Sama satpam kita tanya, dia akan cerita banyak. Tapi Anda jangan ngomong, saya dari kantor pajak, ngakunya dari Kementerian Keuangan. Nah, itu kan enak itu, ya. Mau memberikan ini apa nasihat, nah, itu nggak apa-apa. Jadi kita kadang harus bisa berargumen supaya mereka terbuka seadanya, ngomongnya seadanya, ya. Itu, ya. Kemudian ini juga ada, kalau yang konvensional, ini ada kayak tadi disampaikan 50% biaya komunikasi, oke ya. Itu kadang ini biaya komunikasi, ini ada dua model nih ya. Tadi Mas siapa tuh yang mengatakan biaya komunikasi 50%? Saya, Pak. Saya siapa? Alvin, Pak. Ya, Alvin gitu loh. Jadi biar apa? Daripada saya harus buka Zoom-nya lebih ini lagi ya. Mas Alvin mengatakan jasa profesional tadi jasa komunikasi 50%. Komunikasi, Pak. Ya, ya. Di akuntan, di teman-teman Anda di akuntansi itu diajarkan ilmu menjebak, Mas Alvin. Ya. Ilmu jebakan Batman. Nah, kalau yang sekarang kan jebakan Batman. Ini Mas Alvin akan terjebak mengkoreksi jasa komunikasi menjadi 50% misalnya. Jebakan kedua ke biaya lain-lain, ya. Yang di biaya lain-lain itu di bawah 2M. Kalau di beberapa soal koreksi ini karena nggak ada keterangannya, ya nggak ada keterangannya, wong biayanya kecil. Kalau dari si urutan udah benar nih, 22 miliar, 174 miliar, 151 miliar, terakhir 2,3 miliar, itu udah benar nih urutannya. Karena nggak semua akun boleh dituliskan. Gitu. Ini sudah benar. Ya. Jadi kita nggak boleh terjebak terhadap nama ini. Jadi kadang auditor itu atau desainer akuntansi itu menggiring kepada satu akun-akun yang memang kita harus akan terjebak ke sana. Gitu. Ada komentar ya? Ada komentar? Ya, ini kita baru satu slide ini. Aduh, satu slide ini ya. Oke, tadi yang disampaikan ada deductibility, ada taxability, dan ada objek PPN. Ya, tadi yang objek PPN sudah kita bahas ya. Deductible, taxable. Saya tanya ke Mas Gusti ini, ya. Direksi disewakan rumah dinas, ya. Itu deductible enggak, Mas Gusti?
Tadi direksi disewakan rumah dinas ya Pak? Ya. Itu deductible atau enggak Pak? Non deductible. Iya Pak. Oke. Saya tanya, sekarang biaya sewanya ke Mas Gusti lagi, objek 4 ayat 2 enggak? Bukan Pak. Yang benar. Iya Pak, bukan objek pasal 4 ayat 2 Pak. Jadi ada yang komentar? Benar nggak Mbak Tasya tuh? Mbak Tasya ada membetulkan kacamata nih. Jadi sudah berpikir. Nah, gimana Mbak Tasya? Kayaknya enggak deh Pak. Kalau biaya sewa bukan objek. Oke, sekarang saya tanya nih, ya, saya tanya lagi nih, yang nyambung nih, ya, yang nyambung nih, nyambungnya. Bentar. Enggak ada ya, tapi. Ke Mbak Tasya lagi apa? Saat terutangnya PPh pasal saat terutangnya pajak itu PPh ini kapan, Mbak? 21, 23, 26, 4 ayat 2. Saat terutangnya kapan? Tersedia Dibantu Mbak untuk Faiza. dibayar. Tersedia untuk dibayar, Pak. Oke, terus? Sudah tepat? Masih kurang lengkap tapi. Untuk PPh 23 saat pembayarannya Pak, saat disediakan untuk dibayarkan dan jatuh temponya. Oke, ya. Ada kata-kata itu untuk jadi kata-kata objek itu dia mengandung makna nanti mau untuk deductible non deductible enggak?
Jadi menurut saya ya, jadi konsep ini tidak melulu harus diikutin ini ya. Jadi deductible itu kalau deductible ya belum tentu itu taxable, belum kalau itu taxable belum tentu deductible. Jadi objek PPh tadi kan pembayaran atau pembebanan, dia nggak peduli mau untuk rumah direksi, untuk kendaraan direksi, untuk kendaraan operasional itu nggak peduli. Pokoknya sewa judulnya. Ya kalau sewa ya 23 untuk kendaraan, 4 2 untuk rumah tadi. Jadi objek itu pembayaran atau pembebanan tadi. Ya. Jadi ini konsep yang tidak sepenuhnya bisa kita ikutin tadi ya. Memang saya pernah membuat usul itu, wah Pak Wadi kejam banget itu. Lain tapi PPh Badan itu nggak melihat itu, Portput itu juga nggak melihat itu. Portput hanya clue-nya adalah kalau dia dibebankan, kalau dia dibayarkan, dia dibebankan, maka itu adalah objek Portput. Gitu ya Mbak Amalia ya. Sampai berpikir keras tuh, Mbak Amina jangan terlalu terbebani ya. Mikirnya sampai, aduh bener nggak ini ya, jangan sampai kayak gitu. Mbak Kevin Ayu ada komentar? Tidak ada, Pak. Jawabannya bukan jangan, soalnya jangan Mbak Kevin Ayu ada komentar, kalau jawabannya tidak kan berarti benar ya. Mbak Kevin Ayu silakan berkomentar lah udah. Pasti berkomentar kalau itu. Setuju atau enggak gitu aja. Silakan berkomentar Mbak Kevin Ayu. Kalau saya setuju sih Pak tadi sama konsepnya, jadi belum tentu yang non deductible itu selalu non taxable. Kayak tadi kan beban sewa atas rumah direksi itu kan termasuk natura, yang mana natura itu non deductible. Tapi pas kita bayar itu termasuk objek PP 84 ayat 2. Jadi ketika dia non deductible, kalau di cut ini ternyata dia taxable. Oke, ya. Jadi, makasih ya. Jadi atas ini pandangannya ya. Sambil ada suara burung tadi, hidup di mana? Di dekat pasar atau di hutan nggak tahu. Ya enak, yang jelas ada suara burung sejuk jadinya. Ya. Ya, jadi ini konsep ya. Jadi teman-teman deductible taxable itu konsep yang ada ya. Jadi indikator indikasi ini kalau di dalam undang-undang ini nggak ada. Ini adanya di teori. Di teori kemudian dituangkan ya. Jadi tidak harus yang deductible itu menjadi taxable ya. Saya kasih tugas ini ya. Ini saya sambil ngasih tugas satu-satu nih ke Mbak Rizky ya. Mbak Rizky nanti silakan di dalam Undang-Undang PPh pasal 6 pasal 9 ya. Jadi ambil Undang-Undang PPh pasal 6 pasal 9 ya, mana yang kira-kira masuk deductible dan taxable, sama sebaliknya non deductible, non taxable atau non deductible taxable atau taxable non deductible. Itu dibagi dalam kolom aja ya, ada 4 kolom tadi. Silakan di copy paste pasal 6 pasal 9 Mbak Rizky ya. Kemudian di sebelah kanannya dikasih kolom 4 ya. Deductible, taxable, non deductible sama non taxable. Dicentang-centang aja. Gitu ya Mbak Rizky ya, 1 lembar saja itu. Baik Pak. Itu pakai Excel boleh, pakai MS Word boleh. Ya, khusus yang ini Mbak Rizky boleh. Ya. Oke, teman-teman ada komentar? Ya, 1 jam kita ya. Silakan ada pertanyaan, silakan ada komentar juga.
ekualisasi ini termasuk yang klasik ya. Jadi sambil dipotong aja kalau saya nawarin komentar, silakan kalau ada mau bertanya dan langsung di nggak usah raise hand, langsung ngomong aja nggak apa-apa. Saya akan berhentikan ngajar saya ya, supaya teman-teman bisa lebih melihat angle yang lebih luas ya. Jadi tadi saya sampaikan ekualisasi ini konsepnya sudah 10 tahunan ini ya, dan ini dulu biasanya dilakukan oleh auditor ya. Tapi tidak melulu ya, tidak melulu, ini hanya indikasi saja ya. Dan ini biasanya karena saya katakan tadi konvensional adalah jangan sampai bebannya menjadi beban wajib pajak ya. Jangan sampai bebannya menjadi beban wajib pajak ya. Ya, jangan sampai menjadi beban wajib pajak ya. Pak Mas Muhammad Rizal misalnya. Saya bertanya ke Mas Muhammad Rizal. Halo, Mas Muhammad Rizal. Mas Rizal ke belakang atau kemana? Oke ya. Ke Mbak Nadia, kalau Mas Rizal nggak ada. Iya, Pak. Oke. Mbak Nadia, saya mau bertanya, kalau saya ada kontrak sewa gedung kantor selama 5 tahun, ya, selama kontrak nilainya 1 M lah, ya, 1 miliar saya ngontrak selama 5 tahun. Ya. Pertanyaan pertama, kontraknya sekarang saya bayar cash sekarang, ya, saya tanggal 8 Juli. Saya bayar senilai 1 miliar rupiah. Saya tanya ke adalah kapan terutangnya PPh Partai 2? Saat pembayaran, Pak. Oke, tepat ya, saat pembayaran. Ya. Jadi berapa kalau kontraknya 1 M, PPh Partai 2 yang dipotong berapa? Berapa persen Mbak tarifnya PPh Partai 2 sewa? 10%, Pak. Oke. Jadi 100 kalau saya juta. membayar, oke, gimana? Jadinya 100 juta kalau 1 miliar. Oke, 100 juta ya. 100 juta. Saya membayarnya tanggal 8 Juli, paling lama, kan ini membayar 1 M-nya 8 Juli nih, kepada PT Gedung. Ya. Yang 100 juta tadi kapan jatuh temponya pembayarannya, Mbak? Jatuh tempo harus dibayarkan. PPh 4 ayat 2-nya kapan jatuh tempo harus dibayarkan? Tanggal 10 bulan berikutnya, Pak. Oke, Setelah tepat masa sekali. pajak berakhir. Jadi 10 Agustus ya. Iya, Gitu Pak, ya. 10 Agustus. Ya. Kalau saya bayar tanggal 8 Juli ini juga, salah nggak? Enggak, Pak. Oke, Karena ya. kan itu maksimal. Betul. Ya, tepat sekali. Dan ini nanti teman-teman tolong
waktu jadi kadang wajib pajak itu karena jurnalnya itu satu perintah ya. Mau ada dua model nih, ada dua model di perusahaan itu ada dua model. Satu ada yang pakai rekening penampung. Tadi yang disampaikan tadi adalah rekening penampung. Jadi duit 10 juta, 100 juta ditampung dulu, nanti akan dimasukkan ke 4 ayat 2 tanggal 10. Akan diproses pembayaran pajak. Tapi ada juga yang langsung. Jadi kalau misalnya mencairkan, saya mau cari duit nih, mau bayar 1M. Unsur pajaknya apa saja nih? Jadi langsung hitung tadi. Oh 1M bayar ke sana. Saat ada PPN-nya tambah 10% misalnya. Kalau ada 4 ayat 2-nya 100 juta langsung dipotongkan juga kode pembayaran pajaknya sekarang. Ya, pembayaran sekarang dan kode pajaknya juga kode pajak 4 ayat 2. Tapi masa pajaknya ditulis masa pajak Juli. Ada banyak perusahaan yang seperti itu. Jadi supaya apa? Supaya langsung selesai. Karena kalau misalnya ditunda bulan depan tanggal 7, tanggal 10 dia harus buka dokumen lagi, dia nggak mau. Dia maunya tanggal sekarang dilaksanakan, tanggal sekarang juga dia akan membayar pajak yang terutang. Jadi nanti pada waktu jadi teori tanggal 10 yang dikatakan maksimal tadi udah benar tadi, ya. Tadi udah benar. Oke, makasih ya. Mas Muhammad Rizal belum ini? Sudah bangun? Halo Pak, iya Pak. Selamat datang Mas Muhammad Rizal. Sekarang jurnalnya gimana Mas? Jurnalnya, jurnal di tanggal 8 Juli. Tadi soalnya gimana Pak? Tadi Pak. Wah udah tidur nih, soalnya aja nggak tahu tuh. Mbak, ini bisa menjelaskan tadi yang menjawab Mbak siapa tadi ya? Mbak. Saya Pak. Ya, dijelaskan soalnya sama jawabannya. Kalau misalnya tadi Bapak ngontrak 5 tahun, bayarnya 1 miliar di 8 Juli. Itu bayar PPh 4 ayat 2-nya 100 juta di tanggal 8 Juli. Oke, Pak. Oke, sekarang jurnalnya gimana? Jurnal per tanggal 8 Juli tadi. Sepertinya jurnalnya beban sewa pada gas 1 miliar, terus beban PPh 4 ayat 2 pada gasnya 100 juta Pak. Diulang. Nanti saya minta Mas Lintang mengomentari. Beban sewa pada gasnya 1 miliar, kemudian beban PPh pasal 4 ayat 2 pada gasnya 100 juta Pak. Gasnya jadi 1,1 M. Asumsi nggak usah PKP nggak apa-apa nih. Asumsi nggak PKP, kalau PKP tambah PPN. Ini asumsi kita nggak usah PKP. Iya Pak. Oke. Mas Lintang benar? Setuju Pak. Oke. Saya tanya ke Mas Lintang nih. Jurnal tahun ke 2022 gimana Mas? Tahun 2022. Ini kan 2021 nih tadi, ya. 2021 kita membayar 1 miliar nih. Jadi ada beban 1M yang akan dipakai 5 tahun ini. Sewanya 5 tahun. Nah sekarang 2022 apakah nggak ada pembebanan? Penyusutan Pak. Gimana? Tahun 2022 gimana? Ada jurnal yang tadi disampaikan tadi, ada jurnal pembebanan untuk tahun 2022 enggak? Kan sewanya 5 tahun tadi. Sudah dibayar awal-awal sebanyak 1 miliar ya Pak ya? Oke, itu oke. Dari sisi PPh output-nya benar, sudah sesuai. Saya tanya dari sisi PPh badan sekarang nih, sama laporan keuangan. Kalau misal disusutkan, apakah mungkin bisa dibebankan ya Pak ya? Iya, maksudnya tadi
sekarang saya geser deh. Beban 2021, apakah bebannya 1 M? Ada adjustment nggak? Di 2022 tidak, Pak. 2021 ada adjustment nggak 2021? 2021 tidak, Pak. Wah, ngamuk itu nanti. Oke. Pemeriksa pajaknya ngamuk tuh yang 2021 itu. Secara akuntansi gimana secara akuntansi? Pembebanan 1 M untuk masa manfaat 5 tahun dibrokkan di dalam 2021 setengah tahun boleh nggak itu? Secara akuntansi. Oke, nanti Mas Lintang tugasnya itu ya, pekan depan presentasi di kita ya. Mas Lintang presentasi tentang resume aja sekaligus sama Muhammad Rizal tadi berdua ya. Kapan saat terutangnya, kemudian saya mau tanya jurnal 2021 seperti apa, jurnal 2022 seperti apa nanti. Itu ya. Soalnya Mbak yang minta Mbak Tasa nih, Pak ditugasin dong 2 orang itu, tadi katanya gitu ya. Ya. Mas Fikar setuju lagi. Wah, udah si Rizal dikasih tugas, itu udah seneng itu. Ya. Mas Fikar akan bantu doa insya Allah. Ya. Semoga dimudahkan. Gitu ya. Oke, ini kemana-mana nih teman-teman ya. Jadi ini penting teman-teman karena nanti di proses bisnis akan di situ dan kita jangan terjebak ya. Tapi kita harus pahami, kita bisa mengkoreksi itu sampai ke arah sana sekarang ya. Tidak pasrah terhadap SPT yang diminta oleh perusahaan ya. Oke. Oke ya. Oke, lanjut ya. Marisa, semoga cepat sembuh ya sakitnya ya. Jaga kesehatan selalu, Mas Rizal. Oke. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Oke, lanjut ya. Nanti sama Mbak Tasya mau dikirim apa nih buah-buahan kalau ini supaya ya. Kalau buah-buahan malah tambah sakit perut jangan nih ya. Oke, kemudian ini ya di laporan keuangan juga akan muncul ya di laporan keuangan SPT. Tentu dengan elektronik SPT itu bisa ngecek masing-masing ya. Dan ini tapi ini di satu sisi kadang isinya juga asal ini ya. Ini kita harus perhatikan. Kadang wajib pajak mengisinya itu asal. Lah kita masih harus ngambil yang PDF-nya saja, laporan keuangannya. Jadi kita harus ambil soft copy PDF-nya kita cek ulang. Jadi karena apa? Kalau mengisi ini, yang penting jumlah totalnya benar, jumlah B-nya benar, tapi ngisinya asal itu nggak ada dosa. Jadi nggak ada dosa. Kita selama ini masih karena SPT itu dikejar deadline, teman-teman kalau ngisi total, saya koreksi, saya buat semua deh biaya lainnya, saya kumpulkan jadi satu, nggak ada yang nyalain ini, ya. Jadi secara pelaporan SPT ini mau diisi global nggak masalah, ya. Nggak ada dosa, nggak ada hukuman kepada wajib pajak, gitu, ya. Ini yang mendasar, saya minta untuk membacakan Mbak Angelica Sirait namanya, aduh, gimana nih ngomongnya nih? Ya, silakan dibacakan Mbak Angelica Sirait. Sama Ya, menyebutkan ngomong namanya siapa nih? Angelica atau siapa nih? Angelica, Pak. Aduh, ini ngomong nih. Angelica. Angelica. Oke, silakan Mbak dibacakan untuk slide ini. Saya bacakan. Ekualisasi biaya gaji, laporan keuangan. Ekualisasi dilakukan dengan membandingkan pos gaji, upah bonus, gratifikasi, honorarium, dan sebagainya ditambah
biaya sehubungan dengan jasa pada SPT tahunan badan pada lampiran 1771 lampiran 2 atau pos-pos biaya yang diduga objek PPh pasal 21 atau 26 pada laporan laba rugi dengan objek SPT masa PPh pasal 21, 26 selama setahun. Perbedaan yang tidak bukan objek PPh pasal 21, pertama, pembebanan natura dan kenikmatan dalam pos biaya yang bukan objek PPh pasal 21. Yang kedua, terdapat perbedaan waktu antara pembebanan dalam laporan laba rugi dengan saat pemotongan pajak. Yang ketiga, ada biaya-biaya dalam laporan laba rugi yang diduga objek PPh pasal 21-26 telah dipotong PPh pasal 23 atau 26 dan dilaporkan dalam SPT masa PPh pasal 23-26. Terakhir, di dalam pos-pos biaya laporan laba rugi yang diduga objek PPh pasal 21-26 juga terdapat pembebanan yang bukan objek PPh output. Misalnya dalam biaya perbaikan dan reparasi, di dalam terdapat pembelian suku cadang. Objek PPh pasal 21-26 tidak dibebankan sebagai biaya, apakah objek PPh pasal 21-26 tidak dibebankan sebagai biaya tetapi dikapitalisir dalam aset, misal upah buruh, fee arsitek dikapitalisir ke dalam harga bangunan, biaya jasa instalasi mesin atau biaya jasa instalasi mesin dikapitalisir ke dalam nilai mesin. Oke, makasih ya Mbak Angelica ya. Tadi saya kira udah jelas. Ini pasti teman-teman juga sudah paham ini. Saya akan menugaskan ke Mbak Angelica satu lembar, silakan diketik di Excel atau MS Word, silakan diidentifikasi natura dan satu ya, bedanya natura itu apa, kenikmatan itu apa, ya, natura apa, kenikmatan apa, ya. Kedua, silakan identifikasi di pasal 6 dan pasal 9 Undang-Undang PPh yang kira-kira masuk kategori keduanya ini apa saja. Jadi ada 2 soal ya, Mbak Angelica ya. Bedanya natura apa, bedanya kenikmatan apa, kemudian identifikasi natura dan kenikmatan di dalam Undang-Undang PPh itu apa saja. Ya, baik. Ya. Dan satu tugas nih, tadi Mas Fikar agak komentar, Pak, saya kok nggak dikasih tugas itu. Jadi teman-teman jangan dikasih tugas, saya tidak. Tadi Mas Fikar jabri ke saya minta dikasih tugas juga ini. Ya. Jadi Mas Fikar mau minta saya tugaskan bagaimana proses gratifikasi sama tantiem itu dibayarkan. Ya, gratifikasi dan tantiem itu dibayarkan. Kalau gaji kan jelas, kita jelas tuh. Ya, tapi kalau dijanjikan ini, gratifikasi itu definisinya apa? Kemudian tantiem apa, ada 2. Jadi 1 gratifikasi, kemudian tantiem apa definisinya. Yang pertanyaan kedua, bagaimana proses bisnis pembayarannya ini? Ya, karena biasanya ini dibagikan dari laba ditahan atau tahun berjalan. Yang ketiga, cari regulasi terkaitnya. Ya, karena Mas Fikar minta, Pak jangan hanya cuma 1, kalau bisa 5 tugas untuk saya gitu. Yang PP tadi jadi ya, Pak? Gimana? Yang PP 1 2012 tadi juga jadi apa enggak, Pak? Oh, kamu sudah ya? Sudah Tadi ya? Udah. Bukannya kamu minta tambahan tadi WA ke saya? Enggak, Pak. Oh, enggak? Salah nama kali, Pak. Sudah, kamu nunjuk siapa sekarang? Astagfirullah. Nunjuk siapa? Ayo. Bapak aja lah, Pak. Kalau kamu nggak mau nunjuk, tak tunjukin, saya kasih double tugas. Tunjuk ini aja Mas Fikar kelas sebelah aja. Kelas sebelah. Ini Mbak Ira angkat tangan. Mbak Ira angkat tangan belum itu katanya. Oh, boleh itu, Pak. Ya. Mbak Ira angkat tangan itu. Oh, enggak ya. Tapi mau bersedia kok dia. Dijelasin tadi tugasnya apa 3 item tadi ke Mbak Ira. Silakan Mas Fikar.
Tadi kan ada 3 ya Pak. Saya cuma Ya. catat yang ketiga, kalau nggak salah tadi saya dengar. Malah ya belum kita doang. Tadi sok Pak, kok dikasih 2 tugasnya. Tadi ada deskripsi gratifikasi sama tantim ya Pak. Oke, 1. Terus yang kedua, terus ada cara pembayarannya, proses bisnis pembayarannya. Oke. Sama regulasi ya Pak, sama regulasi betul. terkait. Ya. Itu Mbak Ira? Baik, Pak. Ya Mbak Ira udah seneng tuh, tadi udah melotot terus Pak, usah nggak dikasih tugas, aduh itu. Jadi takut dikomplain saya ya. Yang lain nggak usah ada tugas ya, sudah cukup itu teman-teman ya. Ya. Oke ya, jadi dari saya ini teman-teman, kita memang harus mendalami dalam tadi ya. Ini kan mata kuliah ALK ini anggap campuran aja ya, campuran seluruh materi yang ada kita acak ya, kemudian kita dalemin ya. Nah kita namanya dalam, WP itu udah pintar-pintar sekarang, mantan AR, mantan kasih, mantan kepala kantor itu sudah jadi banyak yang jadi konsultan pajak, banyak yang jadi pegawai pajak. Saya saja dulu 3 kali ditawarkan mau keluar resign, tapi nggak jadi ya karena masih sayang sama PNS-nya kan itu. Nanti teman-teman juga sama. Ternyata tapi harus masuk jadi pegawai pajak dulu. Masuk jadi pegawai pajak baru resign karena akan bermanfaat kalau sudah pernah tahu di dalam. Kalau belum pernah tahu di dalam nggak akan bisa cerita. Nggak ada komparasinya gitu. Kalau bisa, kalau sudah pernah, kalau mau resign, kalau sudah pernah di KPP PMA, LTO itu nggak apa-apa. Tapi kalau baru di KPP Pratama itu kalau mau resign ilmunya masih dangkal, ya pengalamannya masih dangkal, ya. Oke ya, saya kira materi kita masih seperti itu dulu, ya. Pekan depan kita bahas presentasi teman-teman, ya. Dan soal ujian 2020 dan 2016 ya. Saya cukupkan sekian ya. Silakan untuk waktu yang tersisa dipakai untuk saya live Zoom, dipakai untuk teman-teman mengerjakan ya. Mengerjakan tugas yang saya sampaikan. Dan Mas Abed jangan marah nggak dapat tugas ya. Nanti kalau ingat saya kasih tugas. Mas, siapa saja yang mau minta di WA? Tidak, Pak. Oh, saya minggu kira depan aja, Pak. Ya. Jadi jangan bersedih yang tidak dapat tugas, jangan bersedih teman-teman ya. Jangan bersedih ya. Jadi silakan untuk nanti mendengarkan paparan dari teman-teman pekan depan ya. Kalau ada kurang mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa saya cek absen dulu sebentar. Yang belum berhasil, Mas Abed tadi ini belum berhasil, saya klikkan ya. Mbak Alifa. Mbak Alifa udah berhasil absen? Belum, Pak, sepertinya. Oke ya, saya klikkan. Amelia Effendi. Sudah, Pak, di KRS sudah berhasil. Oke, ini masih belum berhasil di saya. Andrea Yova. Belum, Pak. Belum absen atau belum berhasil absen? Saya lupa belum absen, Pak. Saya belum buka, Pak. Ya udah, kalau belum absen ya pasti nggak akan muncul itu. Iya, Ya, memang mau mengurangi supaya nggak 100% atau gimana nilainya? Enggak lah, Pak. Oh enggak. Saya kira ada saya punya teman dia kalau ujian soalnya 4 dia ngerjain cuma 3 atau 2 dia. Saya nggak mau dapat A, dapatnya B saja. Gitu ada juga ya. Saya kira mungkin Mbak Andrea juga termasuk yang golongan itu gitu ya. Anggita? Iya, Pak. Belum absen atau udah? Udah berhasil, Pak. Ini oke. Dan Nembesa? Sudah absen, Pak. Oke, belum masuk nih. Faizatul Imanda? Sudah absen, Pak. Oke. Pandu Naneswara? Sudah, Pak. Hadir, Pak. Ada tadi ya. Torik Alef Rozak?
Torik. Torik belum absen ini. Ada di Zoom ada Torik nggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Itu, Pak. Kameranya on, kayaknya mikrofonnya bermasalah. Oh ya udah. Kok Mbak Sarah tahu? Ini kelihatan, Pak. Torik Oh, lagi ya. ngomong, tapi nggak ada suara. Saya kira ini harus Iya, Pak. hati-hati Mbak Sarah nih. Udah. Ya udah. Tadi Mas Torik ya sama Mbak Sarah udah dibantuin tuh. Ya. Oke, saya klikkan. Ya. Oke ya, teman-teman silakan untuk mengerjakan tugas individu saya tadi 10 menit selesai lah ya. Karena teman-teman udah dapat ilmu seluruhnya ya, tinggal menuangkan yang apa yang sudah di luar kepala semua tinggal dituangkan. Oke, terima kasih. Saya live dari Zoom. Sehat semua ya, dan nanti pemahaman Anda terhadap pajak akan membantu lebih banyak lagi penerimaan pajak dari saya juga, supaya saya dapat inspirasi untuk menghadapi DPR, pertanyaan DPR terkait dengan undang-undang RUU KUP yang sedang berjalan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Tes. Musiknya please. Tes. Halo. Senang. Recordnya Enggak ini apa? Yang dapat tugas masing-masing udah tahu belum? Recordnya matiin dulu.